bersyukur sebab kau setia. Ku memujimu karena kau sangat baik. Shalom saudaraku, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Saya percaya semuanya dalam keadaan sehat, bukan? Oh, itu pasti terjadi karena kita selalu disertai oleh Tuhan. Makanya kita sehat walafiat. Bisa bilang amin, haleluya. Mari kita satu dalam doa untuk menerima renungan di pagi yang indah ini. Ya Tuhan, terima kasih kami naikkan kepadamu. Sepanjang malam kami nikmati tidur dengan baik, dan pagi ini pula kami bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Itu sebabnya kami mau mendengar firman-Mu disampaikan lewat renungan pagi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini yaitu hidup kita adalah kesaksian. 1 Yohanes 1 ayat 2 berkata demikian, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Nah saudara, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, hidup kita ini adalah sebuah kesaksian. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Nah saudara, Tuhan menghendaki kita untuk menjadi berkat atau kesaksian bagi orang lain melalui kehidupan kita. Itu adalah bentuk dasar dari sebuah penginjilan, sehingga tanpa harus menyampaikan firman pun orang lain dapat menemukan sesuatu yang berbeda di dalam diri kita. Nah saudara, mengabarkan Injil secara pribadi adalah pemberitaan Injil dalam hidup sehari-hari, di mana seseorang telah diselamatkan, yaitu mengenal Kristus, berupaya memperkenalkan Kristus kepada orang lain, sehingga melalui kesaksiannya orang yang baru mengenal Kristus itu dibimbing menjadi saksi Kristus pula, di mana kita dapat memulai untuk memberitakan Injil atau bersaksi tentang Kristus. Firman Tuhan berkata, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kata Yerusalem di sini juga berarti suatu tempat di mana kita berada sekarang. Menjadi kesaksian di dalam keluarga atau di dalam rumah tangga kita masing-masing. Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Markus 5 ayat 19. Nah saudaraku, menjadikan keluarga sebagai teladan yang saling mengasihi sehingga orang lain, yaitu para tetangga, diberkati melalui keluarga kita, juga menjadi kesaksian di tempat kerja. Oleh karena itu, kita harus mengerjakan setiap tanggung jawab itu dengan sungguh-sungguh. Jadi, kita tidak boleh melakukan pekerjaan dengan asal-asalan atau sembarangan, karena Tuhan telah mempunyai rencana yang indah dalam hidup kita
termasuk bidang pekerjaan. Nah, saya tutup dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Engkau mengutus kami supaya hidup kami ini menjadi saksi, yaitu kehidupan yang sudah mengalami perubahan hidup atau mengalami transformasi. Jadi tadinya kami tidak mengenal Allah dan masih hidup di dalam dosa, masih memuaskan hawa nafsu kedagingan, tetapi sekarang sudah berubah sama sekali. Kami sekarang sudah ada di dalam persekutuan yang manis dengan Tuhan Juru Selamat. Hidup kami tidak lagi berlandaskan kedagingan, tetapi hidup yang kudus menurut perintah dan bimbingan daripada Roh Kudus. Hidup kami telah berubah sama sekali. Bahkan kami sudah mati karena semuanya kami tinggalkan, termasuk kelakuan kami, dosa-dosa yang lama. Kami sudah mati, sudah kami tinggalkan seluruhnya. Dan hidup yang baru ini yang sudah berubah menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum diselamatkan. Mereka melihat perubahan dalam hidup kami, itu sudah merupakan dorongan untuk mereka mau lebih dalam lagi mengenal kenapa kami mengalami seperti ini. Dan jawabnya karena Tuhan Yesus telah merubah kehidupan kami, sehingga pada akhirnya orang yang belum mengenal Tuhan dapat kami bawa kepada Juru Selamat Tuhan Yesus dan akhirnya menjadi orang percaya. Terima kasih banyak Bapa, biar Engkau menjadikan hidup kami benar-benar menjadi saksi yang memenangkan banyak jiwa di hadapan Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini aktivitas dan kegiatan kami. Tuhan jaga, lindungi, sertai dan berkati kami. Semua anak-anak kami semuanya Tuhan selamatkan, dijauhkan dari segala pergaulan-pergaulan duniawi yang jahat. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Nah, shalom saudaraku, sampai bertemu esok hari dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.